Ini adalah video amatir saat warga negara Arab Saudi bernama Abdul Latif ditangkap setelah menyiram dengan air keras pada istrinya hingga tewas. Pelaku ditangkap di Tangerang setelah berniat melarikan diri ke negara asalnya Arab Saudi. Warga yang mengetahui kejadian menyebut pelaku tak hanya menyiram air keras ke tubuh istrinya, pelaku juga melakukan penganiayaan pada istrinya. Warga juga sempat mendengar keributan yang terjadi di rumah korban. Warga meminta pelaku dihukum berat atas perbuatannya. Itu bukan pemukulan tapi sama penyiraman air keras. Penyiraman air keras? Ya. Itu bagian apa aja yang disiram? Dari wajah sampai ke bawah sama kaki. Sekujur tubuh ya. berarti? Nah itu selain disiram air keras, informasinya sempat diapain juga, Sarah? Itu tangan diikat sama tali, ini mulut dibekap sama lakban, lalu dia dijeduk-jedukin sama itu tembok. Heboh penganiayaan berat seorang ibu muda berusia 21 tahun yang dilakukan oleh seorang warga negara Arab Saudi terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku tega menganiaya dan menyiram air keras ke istri sirinya. Korban pun tewas akibat terkena air keras setelah sempat dianiaya oleh pelaku. Pelaku diketahui bernama Abdul Latif. Menurut polisi, motif pelaku diduga karena cemburu kepada korban. Namun, polisi terus menyelidiki motif lain pelaku tega menganiaya korban. Dugaan motif sementara pelaku sakit hati terhadap korban karena kami juga masih melakukan pendalaman untuk itu sakit hatinya seperti apa. Apa karena cemburu atau ya, ada hal lainnya kemudian? Iya, untuk yang pertama yaitu cemburu ya. Cemburu. Dugaan ada orang ketiga gitu? Ya itu masih dalam pendalaman. Kalau ada dugaan itu kawin kontrak, Komandan? Ya kami masih mendalami lebih lanjut. Setelah ditangkap, polisi tengah berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan status hukum pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa proses penyidikan WNA asal Arab Saudi yang tega menyiram air keras istrinya di Cianjur, Jawa Barat? Kita tanyakan langsung pada Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan. Selamat petang Pak Doni. Selamat petang Mas. Baik, Pak Doni, apakah sudah ada fakta baru soal motif pelaku yang tega menganiaya sang istri hingga meninggal dunia, Pak Doni? Ya, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang saat ini kita lakukan, memang kemarin tersangka ini atau pelaku ini memang belum banyak bisa dimintai keterangan karena meminta pendampingan dari kedutaan Arab Saudi. Dan hari ini rencana dari kedutaan Arab Saudi juga akan melakukan pendampingan dan akan tiba di Cianjur. Diharapkan mungkin sore atau malam hari ini bisa tiba di Cianjur, sehingga nanti bisa kita peroleh keterangan yang lebih mendalam terkait dengan motif latar belakang dari pelaku melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi berdasarkan motif sementara yang kita dapatkan dari berdasarkan saksi-saksi yang kita periksa bahwa pelaku ini sakit hati terhadap korban selama pelaksanaan pernikahan yang berlangsung kurang lebih 1,5 bulan. Jadi tepatnya tanggal 7 Oktober 2021 pernikahan secara siri berlangsung dan selama kurun waktu tersebut memang informasi dari keluarga dan saksi-saksi ada perselisihan antara pelaku dengan korban. Pak Doni, jadi ini pelaku kerap menganiaya korban, tidak hanya yang terakhir yang menyiram air keras, tapi sebelumnya juga pernah terjadi dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Kalau berdasarkan hasil informasi dari masyarakat kita, terutama tetangga, seperti itu, tapi kita juga perlu dalami karena yang kita akan gali adalah fakta-fakta hukum terkait dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada Sabtu malam yang lalu. Jadi itu kita fokuskan untuk menggali, untuk menguatkan bukti-bukti atas peristiwa pidana yang terjadi terkait dengan motif latar belakang di balik fakta hukum yang ada, ini masih dalam proses pendalaman.
Termasuk kita juga bertanya-tanya bagaimana pelaku mendapatkan air keras. Ini apakah juga bisa diartikan, bisa diduga sudah direncanakan untuk menganiaya korban, Pak Doni? Iya. Jadi berdasarkan barang bukti yang kita amankan di TKP dengan olah TKP yang kita lakukan, memang kita dapati sisa air keras di dalam botol kecil yang diduga dibeli oleh pelaku secara online 1 bulan yang lalu sebelum kejadian. Jadi memang secara kesiapan memang direncanakan hasil dari keterangan bahwa yang bersangkutan memesan secara online air keras. Kemudian juga lakban juga dipersiapkan karena memang ada di TKP sebagaimana yang kita temukan pada saat kita lakukan olah TKP di rumah pada saat peristiwa tersebut. Selama 1 bulan sudah dipersiapkan dalam rentang waktu itu apakah terjadi juga penganiayaan yang diketahui oleh keluarga, oleh tetangga korban, Pak Doni? Untuk sampai saat ini belum kami peroleh peristiwa kekerasan sebelum peristiwa pada Sabtu yang lalu. Nanti kami akan dalami karena sampai saat ini si pelaku ini belum bisa memberikan keterangan banyak karena masih ingin didampingi dengan pihak kedutaan dan baru akan bercerita lebih dalam. Jadi baru beberapa keterangan-keterangan sekilas saja yang kami peroleh berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan pelaku yang pada saat kami mintai keterangan saat setelah kejadian dan kita amankan pada Sabtu yang lalu. Pelaku ini siapa, Pak Doni sebetulnya? Sudah berapa lama ia berada di Indonesia? Iya, jadi berdasarkan hasil koordinasi kita dengan pihak imigrasi dan kami juga peroleh dengan paspor yang dimiliki bahwa yang bersangkutan kurang lebih tinggal di Indonesia selama 2 tahun. Jadi sudah 2 tahun menetap di Indonesia dan pelaksanaan pernikahan itu terjadi 1,5 bulan yang lalu. Selama setahun tinggal di Indonesia, apakah ada catatan-catatan kriminal yang didapatkan oleh polisi dari pelaku ini, Pak? Ya, kurang lebih 2 tahun. Ini masih kami akan mintai keterangan dari saksi-saksi, terutama yang melakukan memediasi atau memperkenalkan pelaku dengan korban pada saat pelaksanaan nikah siri. Nanti mungkin dari situ kita bisa gali latar belakang pelaku. Jadi kalau sementara saat ini memang pengakuan tersangka bahwa yang bersangkutan adalah orang baik dan selama ini berperilaku baik. Tapi ini baru satu pihak keterangan dari tersangka yang kita peroleh. Sementara belum bisa kita minta keterangan banyak dan kita akan pendalaman setelah nanti pendampingan datang dari kedutaan, baru nanti kita akan gali lebih dalam keterangan-keterangan dari para pelaku dan tersangka. Pak Doni, ketika kejadian tetangga ada yang mendengar, ada yang mencoba untuk menolong korban tapi nyawa korban tidak tertolong. Nah, kenapa? Apakah memang ini kadar air kerasnya sangat tinggi konsentrasinya atau bagaimana saat itu kejadiannya, Pak Doni? Iya, jadi pada saat peristiwa itu pada hari Sabtu pukul 1 dini hari dan tetangga sekitar mendengar dan mendatangi ke rumah terjadinya TKP itu pada pukul 2. Jadi mendengar suara teriakan-teriakan dari korban, kemudian mendatangi. Setelah itu pelaku melarikan diri dan langsung berangkat menuju ke Jakarta. Jadi memang ada upaya untuk melarikan diri ke negara asal. Kemudian juga berdasarkan hasil otopsi yang kita lakukan pada hari Minggu yang lalu, kita bisa memperoleh hasil bahwa korban mengalami luka yang cukup serius, terutama akibat penyiraman air keras. Ada kurang lebih 90% luka dari korban akibat air keras yang disiramkan dan kemudian juga di sekujur tubuh ada luka-luka lebam akibat pemukulan dari pelaku terhadap korban dan kemudian juga ada cairan di lambung berupa lendir yang diduga juga akibat air keras. Nah, ini masih akan kami dalami lagi terkait dengan kandungan yang ada di lambung. Nanti kami akan kirim sampelnya ke lapor untuk diteliti lebih dalam. Jadi sementara yang kami peroleh berdasarkan hasil otopsi bahwa penyebab kematiannya adalah karena adanya luka serius 90% dari akibat air keras yang disiramkan. Baik, dan polisi di Polres Cianjur juga terus berkoordinasi dengan imigrasi untuk menuntaskan kasus ini. Terima kasih
Ya. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan telah menyampaikan perkembangan terkini dalam program Kompas Petang.